Orang banget dan senang lucu. Kemarin nih saya dengar dia kecelakaan. Aduh, akhirnya mau nengok gitu. Belum sempat nengok, akhirnya udah meninggal. Jadi cukup sedih juga. Hanya kepingan yang terasing di lautan. Saya pribadi kenal cukup lama. Kami dulu punya dapat pengantringan di FPTI, Federasi Panjat Tebing. Di sana memang anak panjat tebing, pecinta alam. Dan Mang Ayi memang salah satu orang yang aktif di sana. Semua orang tahu dia sangat idealis. Jadi kalau kenapa dia bisa sampai jadi tokoh orang yang sangat dikagumi, dijadikan panglima dan semua orang nurut, itu karena memang dia idealis. Dia nggak bisa dibeli. Banyak orang yang udah punya masa, terus gampang dengan mudahnya dibeli untuk jadi misalnya kursi politik, misalnya area bisnis baru. Dia memang prinsip habis, ya. Jadi memang betul-betul jadi magnet. Bagaimana Bobotoh bisa berkumpul satu suara. Hidup ini banyak kepingan yang terasing di lautan. Memaksa kita. Ya jauh, mungkin saya kenal Ayu Betik dulu di awal-awal Viking berdiri. Memang Viking pun memang terlahir di seputaran daerah saya. Yang zaman perserikatan mungkin sosok beliau tuh kalem yang pasti gitu ya. Semua musisi yang demen bola ya kasih sumbangsi lah buat klub lokalnya gitu. Kita lihat lirik itu kan tidak memprovokasi orang, berbicara yang gimana caranya pingin. Itu salah satu mimpi beliau juga gitu. Bobotoh yang berada di luar Indonesia tuh lebih solid gitu. Dan sebenarnya satu tujuannya memberi contoh yang baik dan benar. Bukan kita mengajarkan harus berperang apa enggak lah. Kalau yang kita rasain, alhamdulillah kita tidak pernah dapat pelakuan yang heboh, yang sampai enggak gitu. Ya ada lah mereka bahwa ya ketika kayak kita main kalau ada supporter lain ya kita sapa, kita iniin. Dan kami bangga sekali ketika Persib sekarang disebut sebagai kesebelasan paling kaya, manajemennya paling bagus, pemainnya mahal-mahal. Kita bangga banget. Kita bangga banget. Cuma ada di Bandung yang kayak gini, dan di kota lain. Ya kalau di ini sih itu sih ya. Kalau pesan aku yang dulu apalagi zaman Indra Thohir sampai bisa juara itu kan local people man. Ada satu ya gimana pun kalau bisa sih jangan terlalu kita kosmetik tapi cuma buat jual apa gitu. Tapi gimana pun ada nasionalisme yang penting, yang lokal lebih bagus itu lebih baik gitu. Dari berasa tuh yang zaman pas semua pelatih lokal apa lokal juara, wah. Oh iya. Itu keren. Sama pemain asing waktu itu ya. Yoi. Tetap bermain cantik dan be positif. Kita doakan mudah-mudahan Kang Ayi di sana bisa berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup bersih. Sekarang lagi nonton dokumenter Mang Ayi, mengenang almarhum tentang kegilaannya terhadap Persib gitu. Jadi memang walaya dari juga Mang Ayi. Jadi ya kita belajar gimana sih gitu kan. Kenapa jadi seorang panglima itu seperti apa? Kami dari Viking Lembang. Berdiri Viking Lembang bulan Juni tanggal 14
tahun 2006 di mana Viking Lembang ieu berdiri ku barudak Lembang sendiri anu mana eta pencinta Persib KB. Jadi dijadilah wadah di Lembang eta Viking Lembang. Nonton Persib tergantung niat karena berdasarkan niat kita ikhlas nonton Persib dan tidak dibuat-buat, mengalir dengan sendirinya. Tuhan pun melindungi kita. Amin. Saya pernah keluar kota ke Cilegon 5.000 perak. 5.000 saya cukup. Dan itu pun 5.000 tuh jajan bakso tahu. Jadi biaya tiket nggak dan kalau kebetulan kalau tiap tour suka jadi panitia juga kan gratis gitu, gratis nggak ada biaya administrasi apapun. Pernah sampai 5.000 tapi pernah juga sampai ya berjuta-juta, ratusan ribu pernah. Saya pernah waktu itu ke Palembang, hampir habis 700.000 itu tuh ke Palembang, dan saya ngomong ke orang tua itu dari kerja minta uang 700.000, ternyata nonton Persib. Ketika saya mau melintas dari Merak ke Bangkauni, mama saya telepon, "Gening lah aja Persib, mana teh saya lagi gawe." Ini ada kumaha ya tuh mas, ya teh. Enggak saya di Palembang. Dan di sana alhamdulillah aman, tapi ketika mau pulang bis kita dilempari ya oknum lah, oknum. Demi Allah gitu. Demi Allah, enggak bohong, sumpah. Dan ada kejadian teman saya sampai sobek kakinya. Ais, teu dicaritakeun. Tapi kita balas deh, dejek kabur. Biasa aja karena udah biasa, karena bertahun-tahun maupun di Jakarta maupun di Bandung supporter tamu dilarang datang. Ya berbicara masalah kemarin ketika kita dilarang ke Jakarta ya, terakhir ketika kita menghadapi pertandingannya pun biasa-biasa saja, karena pada saat itu mungkin kita semua lagi berduka karena ya meninggalnya Panglima Viking almarhum Ayi. Jadi ketika nonton pun greget nah biasa wae gitu, lebih sedih ditinggalkan Panglima daripada sedih nggak bisa datang ke Jakarta. Sekarang mah lebih jadi bukan bobotoh garis keras tapi bobotoh garis cerdas kalau buat Viking Lembang. Jadilah bobotoh yang santun. Kalau mau jadi hooligan, jadilah hooligan yang keras. Jadi di sini tuh apa ya, rivalitas ataupun fanatisme buta dengan menghilangkan sisi humanisnya. Ya gitu, tadi yang dibilang Ugu bahwa di persepak bolaan di Indonesia itu banyak intrik-intriknya gitu kan. Maksudnya intrik-intrik di sini kan supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi udahlah, kalau misalnya di Jakarta udah 0-0, misalnya di Bandung ya udah 0-0 ya, nggak usah ada seperti itu kayaknya gitu. Itu pun belum terlintas sama kita kan, belum terlihat bener gitu kan. Cuman kita mempunyai opini seperti itu gitu terhadap persepak bolaan Indonesia gitu. Karena objek di sana adalah Persibnya, pertandingannya gitu, bukan rival kita. Memang berasa ya kalau Spet itu emang provok terus di lapangan. Provokasinya luar biasa, tapi memang perlu pemain seperti itu, perlu di tiap tim tuh. Kayak kemarin, kayak Osasaha waktu lawan Padang, terus Fiskara. Memang bagi kita kan lawannya menjengkelkan, tapi untuk semen Padang memang perlu pemain seperti Persib pun harus seperti Ferdinand. Itu pemain berkarakter sekali, galak, garang lah, bandel, bad boy. Dulu kan dia bad boy, tapi ketika di Persib karakternya sedikit terkikis. Entah ada apa, ya nggak tahu lah ya. Ataupun memang terus di Bandung ada Bandung mah Saromea, mana kudu bager main di Bandung mah. Nah, seperti itu, tapi ditambah karakter yang kuat, ditambah mangprang gitu. Bobotoh itu supporter atau pendukung atau ya penonton yang campuran. Tapi di dalam makna bobotoh itu mengandung kecintaan kepada sesuatu seperti bobotoh Persib gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya supporter Persib, tapi dia ada kecintaannya kepada Persib, kesetiaannya juga, merasa diri memiliki gitu ya, memiliki dalam bobotoh itu ya. Saya bobotoh Persib ya, jadi seolah-olah memiliki Persib. Nah itu yang arti bobotoh yang dalam bahasa Sunda.
kecintaannya kepada Persib itu berbagai macam bentuk-bentuknya. Tapi itu menunjukkan ada rasa cinta, ada rasa memiliki. Sampai ada orang ya seperti ditato, ya tato kan itu tahan lama. Mungkin kalau nggak dihapus, dioperasi kan bisa tahan seumur hidup itu. Kan gitu. Jadi terus ada yang dengan rambut, ada yang dengan berbagai cara. Kan kalau mencintai seseorang bentuknya bisa macam-macam. Apalagi kalau fashion ya Pak, kaos. Wah, kaos mah udah itu mah. Ya menunjukkan dari mulai anak kecil yang belum sekolah sampai kakek-kakek pakai kaos Persib. Nah, itu tanda, salah satu tanda ya. Organisasi-organisasi yang sifatnya hobi itu dibentuknya biasanya tanpa sengaja. Almarhum Ayi Betik itu melihat ini bobotoh ini terpencar-pencar, nggak punya orientasi yang jelas, nggak punya informasi sehari-hari tentang Persib. Nah makanya dia bentuk itu dengan teman-temannya. Dia bentuk, terus ya berkembanglah. Persib dengan Viking ini seperti adik kakak. Kalau saya mah nggak bisa dipisahkan itu. Ya ada Persib, ada Viking. Ada Viking, ada Persib. Sekarang ini, terutama sejak 2 dekade lalu lah ya, saya melihat itu penyatuannya yang kuat sekali di antara mereka. Masukan-masukan apa ya seperti kritis, yang macam-macam masukan sampai ke cara pendanaan Persib, sampai masukan-masukan seperti itu ada kan dari Viking. Jadi bukan main-main nih organisasi ini. Lumayan itu. Kalau misalkan di rata-rata hampir kalau misalkan satu harinya dapat 5 gitu. 2 juta? Ya. Kalau per harinya, tapi kalau udah di stadion kita bisa nyampe 30. Ya, nah, di samping itu juga organisasi Viking ini mengembangkan paling tidak ya usaha bisnisnya ya mungkin ya itu logik aja ya, wajar aja untuk membiayai kepengurusannya atau apalah ya, itu biasa organisasi itu dimanapun di dunia ini. Nah, ya tapi dia berorientasi pada pembuatan merchandise, pembuatan fashion, ya atau apalah yang Viking dengan Persib. 2 aja itu, tapi desainnya macam-macam. Tapi harus ada Viking dan Persibnya. Nah itu ya seperti kembar lah kalau saya melihat itu. Persib mulai membentuk budaya seperti contoh pada tanda-tanda orang. Bobotoh itu tanda-tandanya kecintaan kepada Persib. Jadi dia seolah-olah hidup, seolah-olah hidup itu tidak komplit bila tidak ada Persib. Ya, tidak komplit. Jadi informasi yang dia dapat, pengetahuan yang sehari-hari dia dapat harus menyertakan tentang Persib. Informasinya harus mengandung Persib. Boleh itu dicek, pasti dia akan cari koran mengenai Persib, atau dengerin radio, atau lihat televisi lokal. Itu pasti tentang Persib. Sehari-harinya akan ke situ. Kultur itu harus punya kebanggaan kan pada sesuatu, itu baru disebut kultur. Nah, ini juga orang Jawa Barat, khususnya yang di daerah Priangan lah, terutama daerah-daerah Priangan, itu kecintaannya kepada Persib besar dan bangga sekali. Cinta kepada Persib, tapi bukan kepada orang-orangnya. Nah itu, jadi Persib itulah yang menjadi ikon, bukan orangnya. Organisasi yang punya banyak sekali pengikut, yang bahkan puluhan ribu kan, Viking pengikut ratus ribu.
Nah, pasti itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, terutama dalam politik, ya. Nah, itu pastilah. Hidup bersih!